Hai semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kita tentang keberlanjutan keanekaragaman hayati, evolusi, dan interaksi spesies. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati itu? Keanekaragaman hayati adalah kekayaan atau bentuk kehidupan di bumi, baik tumbuhan, hewan, mikroorganisme, genetika yang dikandungnya, maupun ekosistem, serta proses-proses ekologi yang dibangun menjadi lingkungan hidup. Jenis keanekaragaman hayati ada 3. Yang pertama, keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen terjadi akibat adanya variasi gen yang berbeda pada setiap individu sejenis. Contohnya, ada orang yang berambut keriting, gelombang, dan rambut lurus. Yang kedua, keanekaragaman spesies. Keanekaragaman tingkat spesies merupakan variasi yang terdapat pada makhluk hidup atau antar spesies dari satu family. Contohnya, keluarga polong-polongan seperti kacang tanah, kacang buncis, kacang hijau, maupun kacang kapri. Yang ketiga, keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem terjadi karena adanya interaksi komponen biotik dan abiotik yang berbeda. Contohnya ekosistem pantai, padang gurun, hutan hujan tropis, dan lain. Setelah mendengarkan penjelasan mengenai keanekaragaman hayati, dapat dilihat bahwa keanekaragaman hayati merupakan segala sesuatu baik spesies, gen, dan ekosistem yang ada di bumi, di mana keanekaragaman hayati tersebut menyediakan berbagai barang dan jasa yang penting bagi manusia. Hal-hal tersebut menjadikan keanekaragaman hayati sebagai modal alam, yaitu ketersediaan sumber daya alam yang mencakup segala sesuatu yang terdapat dalam kehidupan. Hal ini merupakan penyokong elemen-elemen yang ada di bumi dalam bertahan hidup. Oleh karena itu, keanekaragaman hayati merupakan sesuatu yang vital dan menjadi modal alam dalam kehidupan di bumi. Evolusi keanekaragaman hayati berawal pada abad ke-19, Charles Darwin menerbitkan bukunya. Dari buku ini timbullah teori yang menjelaskan munculnya keragaman biologi. Teori ini dikenal sebagai evolusi biologi atau biological evolution. Saat ini, jumlah tumbuhan dan satwa dunia diperkirakan mencapai 8,7 juta spesies, dengan sekitar 6,5 juta jenis berada di darat dan 2,2 juta berada di kedalaman laut. Pertanyaannya, apa penyebab terjadinya evolusi? Kenapa ada begitu banyak keragaman? Dijelaskan ada 4 proses pemicu terjadinya evolusi atau biasa disebut the 4 key processes of biological evolution. Yang pertama ada mutasi, yaitu perubahan genetik sehingga munculnya variasi genetik baru, lalu variasi-variasi baru pada spesies. Lalu ada seleksi alam, beberapa variasi dalam spesies akan beradaptasi, ada yang mampu dan ada yang tidak mampu. Yang tidak mampu akan punah dan yang mampu akan bertahan hidup akan menghasilkan keturunan yang adaptif. Migrasi dan isolasi geografis. Dua populasi yang sama terisolasi pada suatu geografis. Lama-kelamaan akan berubah dan tidak dapat lagi menikah untuk berkembang biak. Migrasi yaitu proses evolusi yang akan menghasilkan pola kehidupan baru yang dapat mendukung terjadinya perubahan pada spesies tersebut. Lalu yang keempat, hanyutan genetik. Hanyutan genetik dihasilkan oleh probabilitas apakah suatu sifat akan diwariskan ketika suatu individu bertahan hidup dan bereproduksi. Untuk bertahan hidup, suatu spesies perlu beradaptasi dan merespon perubahan lingkungan. Spesies selalu berkembang dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Mereka akan terancam punah jika mereka tidak berkembang cukup cepat untuk mengikuti lingkungan. Maka dari itu adanya seleksi alam. Seleksi alam terdiri dari 3 jenis, yaitu seleksi stabilisasi, seleksi terarah, dan seleksi memecah belah. Seleksi stabilisasi terjadi ketika individu bersifat ekstrim menghilang dan sifat intermediate lebih banyak. Seleksi terarah adalah seleksi terhadap suatu jenis yang menyebabkan spesies tersebut beradaptasi dalam kondisi baru. Seleksi terpecah belah adalah seleksi yang menekan sifat intermediate sehingga organisme yang memiliki sifat ekstrim lebih banyak. Setelah itu ada juga seleksi buatan. Seleksi buatan merujuk pada seleksi sifat-sifat organisme tertentu yang dilakukan secara sengaja oleh manusia. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pertumbuhan populasi.
Pertumbuhan populasi berarti perubahan ukuran populasi pada periode waktu tertentu. Ada 4 variabel yang mengatur perubahan dalam populasi, yaitu kelahiran, kematian, imigrasi, serta emigrasi. Ada 2 macam bentuk pertumbuhan populasi. Yang pertama, pertumbuhan eksponensial. Secara teoritik, pertumbuhan populasi terjadi secara eksponensial. Dilihat dari bentuk kurva, populasi tumbuh tidak pernah berhenti dan lama sangat cepat. Pertumbuhan eksponensial dapat terjadi hanya apabila faktor lingkungan tidak terbatas. Jadi, tidak ada faktor apapun yang membatasi pertumbuhan. Bentuk yang kedua yaitu pertumbuhan logistik. Pertumbuhan logistik melibatkan pertumbuhan populasi eksponensial yang diikuti oleh tingkat pertumbuhan yang konstan. Ketika populasi mencapai daya dukungan, laju pertumbuhannya melambat karena keterbatasan ketersediaan sumber daya untuk setiap individu baru. Model ini lebih realistis dan dapat diterapkan untuk banyak populasi yang ada di bumi. Ada beberapa faktor pembatas pertumbuhan populasi, yaitu cahaya, air, temperatur, ruang, nutrisi, serta predator atau penyakit menular. Pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai interaksi antar spesies. Ada beberapa interaksi antar spesies. Yang pertama adalah netralisme, kompetisi, komensalisme, mutualisme, parasitisme, dan predasi. Yang pertama adalah netralisme. Netralisme merupakan interaksi antara 2 atau lebih spesies yang masing-masing tidak terpengaruh oleh adanya asosiasi. Yang kedua adalah kompetisi atau persaingan. Kompetisi adalah interaksi antara 2 atau lebih spesies yang saling menghalangi satu sama lain. Hal ini terjadi karena masing-masing spesies memiliki kebutuhan yang sama. Kompetisi terbagi menjadi 2, yaitu kompetisi intraspesifik dan kompetisi interspesifik. Yang ketiga adalah komensalisme. Komensalisme adalah interaksi antara 2 atau lebih spesies di mana salah satu pihak memperoleh keuntungan sedangkan pihak lain tidak terpengaruh oleh adanya asosiasi atau tidak dirugikan. Yang keempat adalah mutualisme. Mutualisme yaitu interaksi antara 2 spesies atau lebih di mana masing-masing pihak memperoleh keuntungan dan saling membutuhkan sehingga asosiasi tersebut merupakan keharusan. Yang kelima adalah parasitisme. Parasitisme adalah interaksi antara 2 spesies atau lebih yang berakibat salah satu pihak akan dirugikan sedangkan pihak yang lain mengalami keuntungan. Dan yang keenam adalah predasi atau pemangsaan. Predasi yaitu interaksi makan-memakan antara 2 atau lebih organisme. Sekian presentasi kali ini. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih.